Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olpiteni Tamala dengan NPM 213507043 dari Prodi Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan tentang perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama adalah presidensial, ialah memisahkan kekuasaan yang tegas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga antara yang satu dengan yang lainnya seharusnya tidak dapat mempengaruhi. Menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif, tetapi ia bertanggung jawab kepada presiden yang memilih dan mengangkatnya, sehingga menteri-menteri tersebut dapat diberhentikan oleh presiden tanpa persetujuan badan legislatif. Pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif bisa kita sebut dengan trias politika. Menurut Montesquieu, ajaran trias politika dikatakan bahwa dalam tiap pemerintahan negara harus ada 3 kekuasaan yang tidak dapat dipegang oleh suatu tangan saja, melainkan harus masing-masing kekuasaan. Pada pokok ajaran trias politika, isinya tiap pemerintahan negara harus ada 3 jenis kekuasaan, yaitu yang pertama legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang. Kekuasaan untuk membuat undang-undang harus terletak dalam suatu badan khusus. Jika penyusunan undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka akan mungkin tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingannya sendiri. Legislatif adalah yang terpenting dalam susunan kenegaraan, karena undang-undang adalah ibarat tiang yang menegakkan hidup perumahan negara dan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi bermasyarakat dan bernegara. Sebagai badan pembentuk undang-undang, maka legislatif itu hanyalah berhak untuk mengadakan undang-undang saja, tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan undang-undang itu haruslah diserahkan kepada badan lain. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, ialah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan melaksanakan undang-undang dipegang oleh kepala negara. Kepala negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala undang-undang ini. Oleh karena itu, kekuasaan dari kepala negara dilimpahkan kepada pejabat-pejabat pemerintah atau negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksanaan undang-undang atau badan eksekutif. Badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan eksekutif. Yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Badan yudikatif adalah yang berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan. Walaupun pada hakim itu biasanya diangkat oleh kepala negara, tetapi mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri, karena hakim tidak diperintah oleh kepala negara yang mengangkatnya. Bahkan hakim adalah badan yang berhak menghukum kepala negara jika kepala negara tersebut melanggarnya. Ada beberapa prinsip pokok dalam sistem pemerintahan presidensial, yaitu yang pertama, kedudukan presiden di samping kepala negara juga sebagai kepala eksekutif atau sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua, presiden dan parlemen masing-masing dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Jadi tidaklah heran jikalau ada kemungkinan terjadinya komposisi presiden berasal dari partai politik yang berbeda dengan komposisi mayoritas anggota partai politik yang menduduki kursi di parlemen. Yang ketiga adalah karena presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, maka kedudukan antara kedua lembaga itu tidak bisa saling mempengaruhi. Yang keempat, kendati presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen di tengah-tengah masa jabatannya berlangsung, namun jika presiden melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka presiden dapat dijatuhi impeachment. Yang kelima, dalam rangka menyusun kabinet atau menteri, presiden wajib minta persetujuan parlemen. Di sini presiden hanya menyampaikan nominasi anggota kabinet, sedangkan parlemen memberi persetujuan personil yang telah diajukan oleh presiden. Yang keenam adalah menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden. Sistem pemerintahan parlementer ialah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam sistem ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri. Demikian juga parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan mengeluarkan mosi tidak percaya. Sistem parlementer, jabatan kepala pemerintahan dan kepala negara dipisahkan. Pada umumnya, jabatan kepala negara dipegang oleh presiden, raja atau ratu atau sebutan lainnya, sedangkan jabatan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Inggris, Belanda, Malaysia, dan Thailand merupakan negara-negara yang menggunakan sistem parlementer dengan bentuk kerajaan, sedangkan Jerman merupakan negara republik yang menggunakan sistem parlementer dengan sebutan kanselir. Bahkan di Jerman, India, dan Singapura, perdana menteri justru lebih penting dan lebih besar kekuasaannya daripada presiden. Presiden India, Jerman, dan Singapura hanya berfungsi sebagai simbol dalam urusan yang bersifat seremonial. Ada beberapa karakteristik sistem pemerintahan parlementer, di antaranya, pertama,
Peran kepala negara hanya bersifat simbolis dan seremonial, serta mempunyai pengaruh politik yang sangat terbatas. Yang kedua, cabang kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang Perdana Menteri atau Kanselir yang dibantu oleh kabinet yang dipilih dan diberhentikan oleh parlemen. Yang ketiga, parlemen dipilih melalui pemilu yang waktunya bervariasi, di mana ditentukan oleh kepala negara berdasarkan masukan dari Perdana Menteri atau Kanselir. Melihat karakteristik tersebut, maka dalam sistem pemerintahan parlementer, posisi eksekutif dalam hal ini kabinet adalah lebih rendah daripada parlemen. Oleh karena posisinya yang lemah tersebut, maka untuk mengimbangi kekuasaan, kabinet dapat meminta kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen dengan alasan parlemen dinilai tidak representatif. Jika itu terjadi, maka dalam waktu yang relatif singkat, kabinet harus menyelenggarakan pemilu untuk membentuk parlemen baru. Adapun beberapa pokok-pokok sistem pemerintahan presidensial, yaitu yang pertama, hubungan antara lembaga dan pemerintahan tidak murni terpisahkan. Yang kedua, fungsi eksekutif dibagi ke dalam dua bagian, yaitu kepala pemerintahan dan kepala negara. Yang ketiga, kepala pemerintahan diangkat oleh kepala negara. Yang keempat, kepala pemerintahan mengangkat menteri-menteri sebagai suatu kesatuan institusi yang bersifat kolektif. Yang kelima, menteri biasanya adalah anggota parlemen. Yang keenam, pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen, tidak kepada rakyat, karena pemerintah tidak dipilih oleh rakyat secara langsung. Yang ketujuh, kepala pemerintahan dapat memberikan pendapat kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen. Yang kedelapan, kedudukan parlemen lebih tinggi daripada pemerintahan. Dan yang kesembilan, kekuasaan negara terpusat pada parlemen. Secara umum, perbedaan antara sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial terdapat dalam tiga hal. Yang pertama, dalam sistem pemerintahan parlementer, kepala pemerintahan bisa dijabat oleh Perdana Menteri, sedangkan kepala negara dijabat oleh Presiden. Keduanya bergantung pada mosi atau kepercayaan badan legislatif dan dapat diturunkan dan dilengsarkan dari jabatan melalui mosi tidak percaya dari legislatif. Sedangkan dalam sistem pemerintahan presidensial, kepala pemerintahan juga merangkap sebagai kepala negara yang dipegang oleh Presiden dan dipilih untuk masa jabatan tertentu sesuai dalam undang-undang dan dalam keadaan normal tidak dapat diturunkan oleh anggota legislatif. Yang kedua, dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan dan kepala negara dipilih oleh badan legislatif, sedangkan dalam sistem presidensial, kepala pemerintahan atau kepala negara dalam hal ini adalah presiden dipilih oleh rakyat, baik secara langsung atau melalui badan pemilihan. Dalam sistem pemerintahan parlementer memiliki pemerintahan atau eksekutif kolegatif atau kolegal. Posisi Perdana Menteri dalam kabinet bisa berubah-ubah, yaitu lebih tinggi hingga sama dengan menteri-menteri yang lain. Tetapi selalu ada tingkat kolegalitas yang relatif tinggi dalam pembuatan keputusan. Sedangkan dalam sistem pemerintahan presidensial, memiliki eksekutif non-kolegial atau satu orang yang berpusat pada presiden, di mana para anggota kabinet presidensial hanya merupakan penasihat dan bawahan presiden. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.